female friend, katanya masa SMA itu masa yang paling indah. Tapi kok itu nggak berlaku ya buat aku. Karena nggak tahu ya apakah aku kurang bisa bergaul atau salah pilih sekolahan. Mas. Sebelumnya kita sapa dulu. Hai female friend. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, Mbak-mbak, ada Mbak Teti di sini, ada Mbak Tika dan Mas Merdi. Kali ini kita mau ngebahas mengenai pemilihan sekolah lanjutan. Mungkin nggak tahu ya, kalau dulu tuh kan kayak masuk SMA, tuh masuk sekolah SMP SMA tuh kan bulan Juni. Kalau sekarang tuh kayak dari awal tahun tuh kayak udah ribet banget nih. Ini udah harus milih-milih sekolah gitu kan. Nah tapi sebelum kita maju ke inti pertanyaan, aku pengen tahu nih, apakah Mbak Teti, Mbak Tika, dan Mas Merdi mengalami hal yang sama seperti aku pada saat SMA itu kayak tidak secerah masa depan Pravata, kayak gloomy gitu, kurang berwarna gitu. Aku pengen tahu dulu dari Mbak Teti dulu kali ya. Oke sih. Halo female friends, aduh nih pertanyaannya membuat aku harus berpikir 40 tahun ke belakang. Masih berarti sekarang umur baru 50 dong. Yang jelas yang paling berpengaruh tuh ibuku. Jadi saat itu dimasukin sekolah yang kebetulan perempuan semua ya. Itu pertanyaannya yang paling berkesan. Oh iya. Oke. Take two. Terus terang aku berkesan karena akhirnya bisa diterima setelah mengalami proses waiting list. Jadi bisa diterima itu udah alhamdulillah itu. Jadi kayak senang banget ya, excited ya. Banget karena yang mau masuk ke situ tuh berlimpah ruah dan susah. Kalau boleh tahu masuk mana tuh? Masuk AKB dong. Bukan. Di SMA Tarakanita 1 di Jalan Pulau Raya, sementara rumahku di Grogol, Jakarta Barat. Kayak antar kota antar provinsi. Banget. Jadi itu berkesan banget gitu. Jadi di perjalanan tuh udah banyak yang terjadi sehingga itu sangat berkesan. Sangat. Pas sekolah ternyata sesuai dengan ekspektasinya nggak sih bahwa ternyata begini doang, enggak ya? Alhamdulillah ini yang membuat aku jadi seperti sekarang, penuh dengan kedisiplinan dan buat aku ini berasa banget. Jadi Tarakanita itu kan semuanya cewek-cewek semua nih ya, pasti kan seru, nggak ada momen yang cie-cie gitu kan, nggak ada kan, jadi kayak oke kayak aku sih nggak kebayang karena aku sendiri datang dari sekolah yang multi kan, jadi kayak nggak pernah mengalamin gitu. Jadi yang paling berkesan adalah journey dari rumah ke sekolah. Betul. Setelah sampai sekolah ketemu dengan teman-teman yang bestie semua. Semuanya gitu bestie, kan. semuanya bestie. Iya sih, kebayang pasti itu seru banget ya. Mungkin dari dulu harusnya gue masuk sekolah gender, jadi kayak wow, menyenangkan. Kalau Mbak Tika sendiri gimana? Thank you sekali lagi female friend, senang banget ada di sini. Ini ada yang menarik nih Mbak, karena ternyata alma mater kita sama. Iya. Sama ya? Ternyata ya? Ternyata saya juga lulusan Tarakanita 1. Gitu, jadi kalau pengalaman paling berkesan dari SMA, kayaknya waktu itu sih ngejalaninnya ya biasa aja, karena kita pikir ya emang kesehariannya begini, tapi setelah kilas balik nih udah dewasa, nggak mau bilang tua ya, udah dewasa, aku ngelihatnya interesting, seru banget ya waktu SMA tuh gitu, datang ke sekolah, terus ketemu cewek-cewek semua gitu. Kalau dibilang nggak ada cie-cie, nggak juga, karena kan meskipun cowok-cowoknya nggak di situ, tapi kan kita saling tahu nih lagi PDKT sama siapa gitu misalnya kan, terus saling ngobrol-ngobrol soal beda itu. Beda zaman. Jadi ternyata beda zaman. kita sama. meskipun pulang sekolah baru ketemunya gitu kan. Tapi pas sekolah itu, terus kemudian latihan teater karena ekskul saya dulu teater, terus pensi gitu ya, karena nggak ada cowok-cowok jadi kita semua nih yang ngerjain, mulai dari seksi angkut, malah nyetir truk apa segala macam itu kita semua. Ini zamannya dia, ternyata lebih ini ya. Berarti nggak angkut-angkut? Nggak sampai. Dan yang paling seru itu ya kalau lagi musim hujan kan banjir tuh dulu, Iya. Nah itu kalau dilihat sekarang kayak tapi pada saat itu
seru-seru aja gitu, masukin kaki ke air banjir, terus kita jalan-jalan bareng gitu kan, apa namanya, nerjang banjir segala macam itu. Tapi ya itu sih, kita jadi mandiri ya karena memang terbentuk seperti dari SMA itu. Gitu. Kalau Mas Merdi? Jadi mungkin kalau dari saya mirip, sekolahnya pasti nggak sama. Jadi auto ngebayangin Mas Merdi pakai rok. Iya makanya. Sekolahnya kebetulan mirip juga. Sekolah saya juga homogen, maksudnya sekolah anak laki-laki semua. Saya dulu sekolah di Pangudi Luhur. Terus yang paling berkesan buat saya sih justru mungkin mirip seperti apa yang Tika bilang gitu. Kalau saya itu justru kalau bisa ngerasa seru banget juga dari sekolah yang tadinya campur, terus masuk ke sekolah yang tiba-tiba isinya cowok semua nih gitu. Jadi kayak kalau saya lebih ngerasa yang berkesannya buat saya itu kayak ketika dulu saya mau ngelakuin apa takut-takut gitu. Ini karena di sini semuanya sama saya nih gitu. Jadi lebih berani gitu, jadi lebih ekspresif gitu. Untuk misalkan kita dulu mau coba main ini kayak kayaknya nggak ini, tapi karena ada teman-teman cowok semua kita challenge sama yang lain. Iya, jadi kayak kamu bisa gitu. Sesuatu yang sebelumnya mungkin kita anggap kayak nggak mungkin, ketika di teman-teman yang di cowok semua nih justru kita malah bisa lo gitu tadi. Jadi kayak melatih kemiliteran agak semi gitu ya. Misalnya kayak sesimpel kayak disuruh main rugby, sesuatu yang sebelumnya saya nggak pernah, saya cuma main basket, main bola, tiba-tiba disuruh main rugby. Cuma karena semuanya juga pada yang main rugby pada nggak ngerti juga, cuman akhirnya kita kayak udah main rugby deh, tabrak-tabrakan, akhirnya jadi malah kayak tiap minggu kalau olahraga kita main rugby gitu. Jadi kayak maksudnya jadi di push gitu ininya sesuatu yang tadinya kita bilang kita nggak bisa, tapi karena bareng-bareng cowok semua nih kayak ayo deh, iya gitu, jadi lebih pede gitu kayak itu yang justru berkesan buat saya, karena dulu saya ngerasa dari sekolah yang nyampur tuh dulu waktu SMP mau bikin ini takut salah, begitu ketemu temen cowok semua bodo amat, ayo jadi gitu. Cuek, gak ada yang ngejudge gitu. Iya gitu. Jadi itu yang paling berkesan buat saya sampai sekarang, dan membuat saya jadi ngebentuk saya sampai sekarang ini, salah satunya secara pemikiran juga karena justru saat-saat saya SMA itu, jadi berkesan sekali buat saya. Oke. Nih ternyata dua-duanya lulusan Tarakanita, agak serem loh saya itu. Jangan karena di pengalaman hidup kayak lulusan Tarakanita tuh kayak kompak banget alumninya itu ya kan, kayak dari ujung ke ujung kenal semua. Kalau kayak ada satu di sebuah tempat yang bukan lulusan Tarki itu kayak ini kelihatan gitu, ini gue SMP gitu. Tapi semua yang aku kenal tuh sih emang cewek-cewek yang gimana ya, kelihatannya kuat tapi humble gitu. Jadi mereka tuh serba bisa menguasai menguasai dunia. Cielah. Mungkin kalau jalan udah kecium nih dari jauh, wow, lulusan Tarki gitu kan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan kedua ya. Mau minum dulu? Enggak, Oke, ini mungkin masih agak nyambung dengan pertanyaannya tadi ya. Sebenarnya karena aku dari dulu, mohon maaf, saya dari Bandung nih, jadi agak nggak tahu nih Tarki kayak gimana gitu. Jadi memang kalau di sekolah yang campur itu ya, cewek sama cowok itu ya itu tadi memang ada beberapa hal yang kayaknya banyak batasan nih, kayak kalau pakai baju kayaknya mesti rapi, ntar kalau ada cowok gimana gitu kan. Soalnya kalau cewek semua kayak wow oke aja gitu kan, terus saling backup satu sama lain gitu kan dalam hal-hal penting di anak SMA tuh kan gitu. Nah mungkin pertanyaan yang berikutnya adalah kayak seberapa besar pengaruh pemilihan SMA terhadap karir atau kehidupan sekarang? Kalau boleh tahu Mbak Teti sekarang kegiatannya? Aku adalah asesor untuk Badan Sertifikasi Profesi Nasional. Jadi aku harus melakukan banyak asesmen terhadap begitu banyak orang, dan bekalku di Tarki itu membantu sekali, sangat membantu. Karena dari kemandiriannya itu tadi. Iya. Dan juga karena kita kan homogen nih, itu boleh dibilang kita seragam. Jadi sampai sepatu seragam. Semuanya seragam. Jadi batasan antara si kaya miskin tuh buat aku ya, itu hampir nggak kelihatan. Mungkin kelihatannya si glowing dan si. Dan itu yang membuat aku dalam karirku itu menganggap semua orang itu adalah ya mereka berharga. Mereka harus diperhatikan. Mereka punya kelebihan lah. Jadi sangat
ngebantu banget ya di karir yang Iya, menumbuhkan empati ya mungkin ya. Jadi itu yang aku rasakan sih di sekolah ini. Ada nggak sih Mbak Teti pada saat dari sekolah homogen, terus kan kuliah kan kita nggak bisa milih-milih dong, cowok semua kuliah. Itu perlu waktu nggak sih untuk adjust dengan kuliah, dengan lingkungan pekerjaan gitu, atau sudah cukup dibekali meskipun di lingkungan sebelumnya yang semuanya homogen? Ketika kuliah kan heterogen, itu langsung shock. Karena perbedaan gap itu begitu besar. Dan itu yang mungkin aku perlu waktu untuk internalisasi diri ya. Tapi benar-benar dengan bekal, kembali lagi bekal, 3 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya. Kita secara mental lebih kita kuat. Dibantu secara mental, betul untuk bisa menghadapi itu. Aduh, alhamdulillah banget. Iya. Itu zaman aku loh. Sendiri gimana nih? Kalau Mbak Tika sekarang kegiatannya ngapain nih? Aku sekarang leading sebuah organisasi namanya Institut Ungu. Itu sebuah organisasi seni budaya di mana lorong dari kekaryaan kita adalah untuk mendorong kesetaraan gender dan menghapus kekerasan berbasis gender. Jadi aku produce teater, produce film, terus seni rupa dan lain sebagainya gitu. Betul banget. Ini emang terinspirasi dari zaman SMA apa? Betul. Dari zaman SMA. Jadi konsisten ternyata pada saat SMA itu kan memang masa-masa yang sangat formatif ya, yang membentuk watak dan karakter kita ke depannya gitu. Nah, karena di Tarki pada saat itu seperti aku bilang, kita dituntut untuk bisa mengambil semua peran, termasuk peran-peran yang secara tradisional atau di masyarakat itu lebih erat dengan maskulinitas. Tapi ketika kita di Tarki, peran yang feminin kita ambil, peran yang maskulin kita ambil, peran-peran yang secara tradisional itu biasanya didominasi oleh laki-laki pun kita ambil gitu ya. Dan juga mungkin kan waktu itu berteman juga sama teman-teman dari sekolah heterogen juga ya, yang campur ya. Nah, ketika mereka cerita pengalaman di sekolah mereka tuh, kita anak-anak Tarki tuh kayak, oh gitu ya. Misalnya kayak, ya pura-pura nggak bisa aja biar cowok yang ngerjain, kenapa gitu kan. Kalau bisa kenapa harus pura-pura nggak bisa gitu kan. Terus mungkin yang aku teringat banget tuh waktu kelas 3 SMA, terus ada temenku yang sahabat juga yang sekolah di sekolah heterogen. Terus dia kayak, aku kenalkan sama teman-teman aku yang sekolah di Tarki. Terus dia kayak, kalian tuh nggak takut mengintimidasi cowok ya gitu dengan kemandirian kalian gitu kan. Dan itu hal yang tidak pernah terpikir oleh kami di Tarki, karena pada saat itu ya memang peran-peran yang ada yang memang harus kami bisa kerjakan semua. Dan salah satunya adalah ketika kita mengejar passion kita, wadahnya tuh ada. Misalnya teater gitu kan, waktu itu ekskul aku teater. Wadahnya ada dan di situ benar-benar terbangun solidaritas gitu, bukan persaingan. Kalau orang identik kayak cewek semua apa ngecakar-cakaran gitu. Kan gitu. Tapi dari pengalaman aku ya cukup balance ya, memang nggak perlu kita pungkiri bahwa ya namanya bullying atau apa nih, sekolah manapun pasti ada ya orang-orang yang memang punya watak kayak gitu. Tetapi juga di luar itu kemudian teman-teman yang ngedorong kita kayak Merdi bilang tadi untuk kalau lu nggak bisa, kalau kamu nggak bisa gitu, atau kamu ragu gitu, coba deh lihat kita aja bisa gitu kan, pasti kamu juga bisa. Nah itu lebih banyak gitu, dan aku temukan itu banget di ekskul aku teater. Sampai ketika lulus sempat berlalang buana ngerjainnya berprofesi di musik, berprofesi di beberapa bidang yang lain. Tapi pada akhirnya kalau misalnya ketemu anak Tarki juga nih gitu ya, alumni Tarki juga, itu pasti kayak meskipun beda angkatannya jauh atau deket gitu. Kayak kita membaui ya. Iya, membaui. Bener. Tarki ya? Terus misalnya kayak ketemu profesinya sama atau profesinya beda, Tarki juga, iya, oh gitu kan, kayak my god, langsung ya gitu. Dan solidaritas itu kebangun sampai kita tua. Ada misalnya dari kuliah terus dari SMA ke kuliah sempat ada ini nggak? Dari SMA ke kuliah culture shock gitu. Kayak Mbak Teti tadi yang ngerasa, aduh gitu. Mungkin orang yang shock sama aku kali ya. Jadi bagus ya. Ini Tarki banget nih. Ya ini Tarki banget.
Oke, kayak seru sih ya. Maksudnya kayak biasanya nih kalau SMA kan kalau ekskul tuh kayak ntar juga pasti ganti, ntar juga pasti ganti gitu. Tapi dari karakternya sendiri udah kebentuk bahwa ini yang gue mau, terus bisa dibawa sampai setelah lulus kuliah. Nah kalau Mas Merdi sendiri gimana? Sekarang kegiatannya ngapain nih Mas? Kalau aku sekarang kerjaannya berkutat di musik. Aku bekerja sebagai disc jockey di DJ, terus juga part-time music director di F&B bisnis di Jakarta. Kayak tadi mungkin aku udah bilang, maksudnya di situ tuh aku jadi ngerasa kita tuh jadi bisa pursue anything yang menurut kita tuh jadi lebih yakin untuk kayak tadi mentalitas yang kayak sesuatu yang sebelumnya kita nggak mungkin. At that time musisi tuh kayak betul, DJ gitu apalagi kan. DJ gitu. Buat zaman dulu kan kayak DJ buat dunia malam banget dunia gitu. malam gitu. Untuk saya dari keluarga Batak, orang tua saya dokter. Ketika kalau misalkan oleh pihak keluarga, kalau misalkan saat itu saya bilang saya mau berkarir di musik, mungkin mereka pasti akan kayak ini. Cuman akhirnya dengan mentalitas ya itu tadi ya kayak just do it lah gitu, coba aja dulu gitu. Iya, jadi saya bekal dengan percaya diri dari dukungan teman-teman juga betul udah pasti gitu. Ya. Dan jadi akhirnya saya bisa jadi pursue hobi saya untuk jadi untuk bisa menjadi sumber penghasilan utama saya sekarang gitu. Jadi saya bersyukur karena itu bisa kebentuk justru ketika saya sekolah di sekolah homogen di Bangun di Luhur gitu, karena di situ saya ketika dulu saya mencoba bermusik gitu. Kalau dari teman-teman saya dulu yang lain musiknya apa, saya justru malah coba yang lain nih, karena teman-teman di PL tuh selalu encourage untuk kayak bikin yang beda gitu, jangan samain dong gitu. Jadi akhirnya dari situ sampai akhirnya saya memilih karir saya jadi bisa dibilang nggak agak sedikit berbeda aja mungkin dengan keluarga saya lah ya. Bukan kalau dengan teman saya yang lain banyak yang berkarir seperti saya, tapi at least di keluarga saya jadi yang agak beda sendiri nih. Dan saya sih justru malah senang sekali dengan apa yang sudah bisa saya achieve sekarang gitu. Itu karena dari mentalitas waktu bersekolah di sekolah homogen saat itu. Tuh. Gitu. Female mom, dan dengar sendiri kan bahwa semua karir itu bisa harus didukung juga oleh keluarga gitu. Terutama meskipun awalnya dukungan pasti dari teman-teman sendiri kan. Pasti kita awal mula kalau kita mau mengerjakan sesuatu yang di luar biasa, pasti kita cerita ke teman dulu kan, gue pengen banget jadi DJ. Kalau kita cerita ke emak kita langsung, apaan itu DJ? Gitu kan, udah pasti, itu rumah yang kerjanya. Padahal kan zaman dulu DJ itu hanya di diskotik gitu kan. Padahal kan kalau sekarang musik itu di mana-mana kan, gitu kan. Kadang-kadang, apaan mau jadi DJ, nanti istri kamu kasih makan apa? Gitu kan. Cuman kalau kita cerita ke teman dan itu didukung, kita ada rasa percaya diri juga bahwa it's okay, gue akan ceritain ke orang keluarga gue, ke orang tua gue gitu. Karena teman mendukung gitu. Oke, sekarang kita melanjut ke pertanyaan ketiga. Di Mas Merdi dulu ya. Oke. Jadi kalau boleh tahu, mohon maaf, Mas Merdi udah punya anak? Sudah punya anak 2. Usianya yang satu 15 tahun, yang kedua itu orang 11 tahun. 11 tahun. Karena ini ada di Joy Parenting, jadi kita akan bertanya mengenai parenting. Tapi parent yang lupa umur anak ini kayak gimana ya? Oke, jadi pada saat anak-anak sekolah nih ya Mas, siapa sih yang memutuskan pilih sekolah gitu? Kalau misalnya anak SD udah pasti orang tua lah ya, suami istri. Terus pas masuk SMP atau SMA, siapa sih yang paling dominan untuk menentukan mau sekolah di mana? Sebenarnya gini, kalau untuk porsinya sama lah antara saya sama istri. Tapi research-nya jauh lebih banyak istri saya yang melakukan. Tapi istri waktu itu sekolahnya di sekolah yang homo atau sama dengan mereka alumni SMA Tarakanita juga. Tarakanita 1 juga. Kayak kenal. Kenal. Kan salah lah. Sekolahnya di sekolah yang homogen ya. Iya, betul. Oke. Gitu. Terus anaknya sendiri? Dan kebetulan sekali anak saya yang pertama, dia baru masuk kelas 1 SMA di SMA Tarakanita 1 Pulau Raya juga gitu. Untuk penentuan itunya lebih kita diskusi lah, saya sama istri lebih banyak diskusi. Cuman memang untuk
itu tadi research-nya lebih banyak oleh istri saya gitu. Jadi saya justru banyak dapat insights dari istri saya untuk tapi untuk decision akhirnya kita mau pilih sekolah yang mana itu memang kita berdua yang decide karena kita memantau perkembangan dia juga. Kita lihat dari mungkin pergaulannya dia dari sekolah yang terdahulu, kemudian kita rasa dia perlu untuk kenal dengan teman-teman yang dengan lingkungan yang berbeda dari sekolah sebelumnya, kemudian dari interestnya dia juga, apakah nanti di sekolah yang mau dia tuju itu ada kayak ekskul yang bisa mendukung interestnya dia atau hobinya dia itu jadi faktor sih gitu. Dan tapi itu lebih again waktu itu saya juga karena kesibukan saya juga nggak sempat research, istri saya yang provide info-info itu. Dan tapi anaknya sendiri kayak mau nggak sih gitu ditanya juga atau ditanya. Dan ditanya. dia dan nggak cuma sekedar ditanya dan lihat website aja, tapi saat itu kebetulan tahun lalu itu di sekolah yang sekarang dia udah masuki itu, tahun lalu itu dia belum 7 itu sekolah bikin pentas seni, kebetulan saya diundang sebagai guest performer kan. Iya. Gitu kan. Di situ istri saya juga ngajak anak kita untuk datang untuk lihat lah ini lah aktivitasnya ada seperti ini gitu tuh, papa bisa perform di situ. Terus kayak artinya kan sekolahnya bisa appreciate art gitu kan. Terus jadi disitulah kita ajak untuk lihat juga ini loh, kita bukan cuma pengen asal milih sekolah buat kamu, tapi kamu juga lihat juga, kamu bisa judge dari seberapa eksekusi eventnya bagaimana, sebagus apa gitu. Kemudian disitulah dia jadi mungkin semakin tertarik, semakin yakin, dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke SMA Tarakanita 1 pilihan orang tuanya, kedua orang tuanya. Walaupun awalnya dia memang sempat mempertanyakan kenapa harus ke situ. Iya, karena teman-teman aku dari yang sekolah sekarang SMP nggak ada, kayaknya nggak ada yang ke situ deh gitu. Tapi ya itu tadi kita ajak ngobrol dan kita ajak juga datang ke acara yang berhubungan dengan sekolah. Akhirnya dia memutuskan mau gitu. Tapi so far setelah dia menjalaninya, apa yang dia dapat? Maksudnya happy kah atau dia kayak ya aku sih gara-gara ngurutin apa gini gitu kan. Ini baru berjalan berapa bulan ya? 2 bulan ya? 2 bulan, 3 bulan. Jadi sebenarnya tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru. Jadi memang masih ada kayak penyesuaian lah. Jadi masih ada yang kayak aku benar nggak sih kayak gini? Ini aku kayak gini sama teman aku ini salah nggak sih? Soalnya kayaknya sedikit berbeda, pertemanannya itu berbeda dengan dari sekolah yang terdahulu. Jadi dia masih adjusting, tapi semakin kesini semakin baik. Karena kayak dari kemarin aja juga diskusi mengenai event di sekolahnya, dia juga udah mulai antusias untuk terlibat dalam kepanitiaan gitu-gitu. Jadi sampai sekarang semakin baik lah gitu, adjustmentnya dia gitu. Kan emang nurut aja ya kata orang tua waktu masih SMA, nggak kayak aku dulu yang nggak nurut, milih-milih sendiri karena bawa teman-teman gitu ya. Ya maklum lah, zaman dulu ya, zaman kita kan ibunya kayak aku nurut loh. Aku nurut sama ibuku. Ya. Oke, sekarang untuk pertanyaan berikutnya ke Mbak Tika. Kalau Mbak Tika dulu siapa nih yang milih mau masuk ke Tarakanita gitu? SMA ya? Iya, SMA. Kan SMA tuh kadang-kadang kita udah bisa menentukan ya, aku nggak mau, udah bisa enggak, udah bisa iya gitu kan. Kalau Mbak Tika sendiri gimana? Kalau dibilang ditentukan oleh orang tua, iya, tapi juga menentukan sendiri sebenarnya, karena dari generasinya ibuku, tante gue ada yang di Tarakanita, terus kemudian sepupu-sepupu, kakak sepupuku itu semuanya Tarakanita, Pamudi Luhur, sudah turun-temurun. Terus jadi otomatis ya kita diharapkan ikut kualitasnya. Betul. Tapi juga aku sangat excited dari SMP gitu untuk masuk Tarakanita gitu, kayak wah aku nggak sabar nih mau karena masuk udah ada role modelnya kan. Betul, karena setiap kali dengar dari kakak-kakakku kan cerita-ceritanya, terus ketemu temen-temennya kayaknya keren-keren, seru-seru gitu kan. Terutama dulu kakak sepupuku tuh ada yang ekskul drum bandnya Tarakanita kan terkenal banget gitu kan, dan sampai aku kadang-kadang ngintip-ngintip kalau mereka latihan gitu kan waktu aku masih SD. Satu lingkungan dengan waktu SMP
bisa ngintip ke suka dibawa kadang-kadang kan nunggu aja di mobil ngeliat-ngeliat gitu kan, ih keren banget gitu. Terus yang apa namanya color guard itu kan yang pakai apa bendera yang diputer-puter sampai rumah aku coba-cobain rusak bendera. Kayak gitu sih ya. Tapi memang memilih sekolah itu kalau aku sendiri memang ada apa ya, idolizing lah kepada yang udah memberikan contohnya gitu. Kalau Mbak Teti gimana? Pilihan sendiri atau? Ibuku tuh percaya, almarhum ya, bahwa sekolah homogen ini tuh seperti finishing school untuk menciptakan wanita paripurna. Kan dia zaman Belanda dulu gitu loh. Jadi karena saya dari sekolah negeri, kemungkinan masuk ke sekolah ini tuh kecil, Mas Merdi, Tika. Karena yang didahulukan kan harus dari lulusan sebelumnya, SMP sebelumnya. Jadi kenapa aku jadi cadangan itu? Karena ya itu tadi, yang mau masuk ke sana itu luar biasa berlimpah. Jadi karena ibuku percaya bahwa ini kayak finishing school yang akan menciptakan wanita yang sempurna itu tadilah, ya aku nurut. Zaman itu loh. Dan sebelumnya nggak ada role modelnya yang nggak ada. Jadi untuk female mom yang mau mendaftarkan anaknya ke sekolah yang homogen nggak perlu contoh dulu. Ini buktinya Mbak Teti nggak ada. Kalau Mbak Tika kan ada pendahulunya, ada tandanya. Nah kalau Mbak Teti ternyata orang tuanya cukup pede untuk masukin anaknya ke situ dengan benar nggak nih ya keputusan gue gitu kali ya. Pada saat itu mungkin ada ragu-ragu entah ini benar nggak sih gue gitu kan. Jadi mungkin ya nggak usah khawatir juga gitu. Mungkin sama seperti Mas Merdi bilang, dengan melalui beberapa research, datang ke sekolahnya, anaknya juga diajak ke sana, experience. Karena kadang-kadang anak-anak punya feeling kan, begitu datang nggak suka gitu kan. Kadang-kadang begitu datang tuh, oh iya nih, ini sekolah yang gue suka nih gitu. Baru berikutnya dia akan mencari tahu gitu. Atau biasanya kalau anak sekarang tuh nyari yang negatif-negatifnya dulu nih. Tapi ini begini, tapi kalau lingkungannya dia udah suka, ya udah, yang nggak sukanya bisa diabaikan gitu kan. Jadi nggak terlalu membebani dia pada saat masuk sekolah. Kita mau lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini kita berandai-andai ya, berandai-andai nih. Mbak Teti ini udah paling mateng kan istilahnya ya, udah punya anak yang sudah cukup dewasa, meskipun anaknya cowok-cowok dan nggak bisa melanjutkan aku. Nah, karena mungkin nggak bisa melanjutkan legacy masuk Tarakanita, mantunya harus dipilih. Mantunya. Kalau di aplikasi perjodohan tuh ada nggak sih lulusan SMA gitu? Nah coba kalau dari Mbak Teti sendiri, kalau misalnya karena nggak bisa punya anak perempuan, kalau punya sekolahan SMA, sekolah lanjutan itu pengennya yang seperti apa sih? Maksudnya apakah yang kayak Tarakanita New atau gimana yang bisa mengakomodir apa yang dulu Mbak Teti rasakan bisa dirasakan juga oleh anak-anak sekarang gitu. Sekolah seperti apa? Iya. Aku homogen. Aku ya. Karena udah merasa manfaat. Terus tadi Tika sama Merdi bilang bahwa kita produknya itu jadi confident. Itu bener banget. Confident. Sama compassionate. Ya. Entah gimana pokoknya itu aja. Sehingga di saya nih udah 40 tahun ya. Lulus lah istilahnya gitu. Ini sisterhood-nya tuh kuat sekali. Kuat sekali. Bisa kelihatan ya dengan ada IG-nya segala macam. Aduh, jadi kalau berandai-andai udah perempuan aja. Bener. Tapi anak-anak Mbak Teti sendiri sekolahnya di sekolah campur? Kebetulan karena deket rumah waktu itu jadi campur. Dan karena anak-anakku ini punya minat bakat masing-masing ya. Jadi kita memang nanya sama dia, kamu maunya di mana? Jadi mereka yang milih. Tapi legacy inti dari yang didapetin dari Tarakanita pastinya bisa juga untuk diberikan kepada anak-anaknya yang cowok-cowok ya? Oh iya, anakku 2 cowok. Spek mereka untuk calonnya di masa yang akan datang itu minimal lulusan Tarki, Bu. Serem gak sih? Tapi bisa dari sekarang ada main-main. Kalau ada yang mau. Main-main SMA Tarki kalau ada yang tahu. Mungkin perlu bikin dating app khusus kayak ini ya. Tolong dong bikin. Enggak, terus
sering main ke kantin gitu kan, diajakin, mungkin kan ini my future wife gitu, gue mau cari my future wife. Kalau Mbak Tika sendiri kayak gimana? Apakah sekolah teater atau? Sekarang kan masanya inklusivitas ya, tapi kita itu dulu tariknya homogen bukan berarti nggak inklusif gitu. Jadi kalau aku mau membuat sekolahku sendiri gitu ya, yang pasti harus inklusif. Tetapi aku juga bercita-cita, bukan bercita beneran sih, berandai-andai nih ya, mau membuat sekolah yang sama tuh single gender atau homogen ya, karena memang perlu sih keberadaan sekolah-sekolah di mana murid-muridnya itu dibuat merasa percaya diri, tidak pernah merasa kurang, tidak pernah dibatasi oleh peran-peran gender yang ada di masyarakat, sehingga pada saat dia terjun ke masyarakat, dia sudah terbentuk jadi pribadi yang tidak terbatasi gitu oleh hal-hal yang sifatnya sebenarnya konstruktif aja di luar sana gitu. Jadi kan sebenarnya peran gender itu kan konstruksi masyarakat ya gitu kan. Yang dimana safe space kita dulu adalah Tarakanita, peran gender yang konstruksi masyarakat itu nggak masuk ke sini, sehingga kita tidak terbatasi oleh hal-hal tersebut. Kita turun ke masyarakat yang orang bilang oh nggak bisa kok biasa-biasa aja bisa kok ya gitu kan. Jadi kalau misalnya mau membuat sekolah sendiri yang pasti itu, karena dulu misalnya aku waktu SD SMP sekolah multigender, tapi justru pada saat masuk ke Tarakanita yang single gender, di situ aku merasa bahwa lebih membaur dan teman-temannya datang dari berbagai background, berbagai abilitas, berbagai jenis minat, interest dan sebagainya, background yang berbeda, bahkan dari luar Jakarta pun ada ya. Dulu di angkatan kita tuh ada yang dari Kalimantan dikirim ibunya untuk sekolah di Tarakanita gitu ya. Jadi ya mungkin mau bikin sekolah yang single gender karena itu harta karun loh, jangan sampai hilang, karena di Indonesia pun udah sedikit sekali sekarang sekolah yang single gender gitu. Pertanyaan buat Mas Merdi mungkin agak berbeda ya. Ini kan tadi nih udah mau punya sekolah nih 2 nih ya. Sekarang kalau ceritanya nih Mas Merdi udah punya nih sekolah yang homogen. Terus tiba-tiba kayak, aduh ini kayaknya para pemegang saham, kalau sekolah pemegang saham nggak sih? Ketua yayasan yang lain kayak, kita kayaknya kita perlu nih sekolahnya dibikin jadi heterogen aja gitu. Apa kira-kira apa sih kalau misalnya dari sekolah yang tadinya homogen tiba-tiba harus merubah menjadi sekolah yang heterogen, misalnya let's say demi kepentingan komersial lah misalnya, ini kita akan bisa lebih banyak mendatangkan uang, muridnya akan lebih banyak, atau misalnya sekarang dilihat bahwa peminat sekolah homogen itu udah makin sedikit gitu kan, karena maksudnya kayak misalnya Mbak Teti aja harusnya bisa 2 nih nambah murid, ternyata anaknya cowok semua jadi udah makin sedikit gitu. Kira-kira kepikiran nggak sih Mas, apa sih yang harus dipertimbangkan kalau misalnya sekolahnya Mbak Teti atau sekolahnya Mas Merdi yang tadinya homogen tiba-tiba harus keputusan harus kita ganti nih kita ganti menjadi sekolah yang heterogen? Kalau ditanya ke aku pribadi, misalkan aku punya sekolah itu, walaupun orang lain nyuruh rubah, aku nggak akan rubah gitu. Cuman kalau misalkan pertanyaannya apa yang harus disiapkan, kalau menurut aku itu sudah udah bicara ke roots kan, ini udah bicara roots gitu. Kasarnya kan kalau kayak mau di pohon yang udah berakar itu kalau mau ditumbangin itu kan susah kan, dan maksudnya nggak cuman sekedar langsung terima aja, tapi ada faktor budaya, faktor yang kayak tadi begitu banyak hal-hal positif yang sebenarnya bagus untuk perkembangan kepribadian seseorang itu, kayak apakah itu mau dipunahkan gitu aja, dibikin sama dengan yang lain gitu. Jadi kalau menurut saya itu biarkan itu menjadi kekuatannya sendiri gitu, tanpa harus digoyahkan oleh kebutuhan komersialitas. Kalau memang ada masalah kebutuhan komersil atau kebutuhan let's say keuangan yang perlu pertimbangan keuangan yang begitu, ya memang bukan berarti harus ngebongkar si pohonnya atau ngerubah budayanya. Karena mungkin itu yang paling gampang, duit udah deh. Campur itu paling gampang, padahal ya nggak dipikirin hal-hal lainnya kayak mentalnya. Paling gampang sih bikin toiletnya
Tyler. Iya. Kan kalau kita lihat maksudnya sosok-sosok kayak orang-orang yang muncul dari sekolah homogen itu, maksudnya gini, aku mungkin share dari sekolahku lah, dari teman-temanku yang angkatan 99 bangun di luhur. Banyak yang akhirnya berkecimpung di dunia musik juga gitu, sesuatu yang akhirnya ketika kita lagi nongkrong sama anak-anak musik, wah alumni PL banyak juga yang di bagian musik gitu, di bidang musik gitu. Jadi maksudnya itu kan juga jadi sesuatu kelebihan bahwa iya, jadi koneksi. Sekolah Bangun di Luhur nih kok banyak musisi-musisi ya gitu, walaupun bukan sekolah musik gitu. Cuman memang ternyata anak-anak yang punya passion di musik akhirnya bisa dipersu sampai akhirnya beneran berkarir di musik. Itu kan jadi sesuatu yang positif gitu. Begitu juga dengan Tarakanita, dengan angkatannya masing-masing, mereka punya sosok-sosok yang justru jadi kenapa harus, kalau memang sekolah homogen bisa menghasilkan orang-orang yang seperti ini, kenapa jadi harus dibikin jadi heterogen gitu. Jadi dilihat aja inti permasalahannya bukan dengan ngebongkar pohonnya, tapi kayak gimana pohonnya kita bikin kuat. Sekolahannya pasti Mas Mary akan ya, tidak setuju. Saya nggak, kalau saya yang punya, saya pecat semuanya. Ya kan itu yaudah kalau gitu bangun aja sebelahnya sekolahannya khusus cowok gitu kan udah dong. Iya kan? Jadi sebelah-sebelahan aja, misalnya Tarakanita cewek, Tarakanita cowok gitu kan. Iya. Dibikin dua entity yang berbeda gitu. Iya. Kalau misalnya nih, harus nih bikin sekolah yang tadinya homogen jadi heterogen, kira-kira butuh berapa lama tuh ya? Wah. Untuk adjust gitu, kayaknya agak sulit sih. Tapi balik lagi ke yang tadi bahwa itu udah berakar gitu ya. Iya. Jadi akan sulit kalau nyetek kalau sih tanaman diambil atasnya doang terus dipindahin gitu kan. Karena juga at the end bagi masyarakat, ibu-ibu yang punya anak itu kan pilihan ya. Iya kan, itu kan mereka punya pilihan kan. Nggak mungkin misalnya akhirnya sampai nggak ada murid gitu. Mungkin nggak sih? Enggak sih. Nggak mungkin kan? Karena itu akan selalu ada kan, maksudnya orang yang memilih untuk masuk ke sekolah homogen atau ke heterogen, itu kan pilihan kan, mungkin gitu. Tapi mungkin kita nggak punya datanya sih, apakah bener sih sekolah homogen tuh makin kesini makin menurun? Iya. Selain Sarpras tadi yang aku pikirkan, Mas Merdi, itu adalah si guru. Guru ini kan dia udah berpuluh tahun itu megangnya homogen. Betul. Emang terus dia tiba-tiba bisa switch gitu aja? Stres mungkin dia tadinya. Menurut aku gitu kan. It takes time, Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau sekolah homogen cowok, misalnya cowok semua nih, cowok tuh nggak sebandel-bandel sekolah campur, iya nggak sih? Kayaknya kalau di sekolah yang itu tuh heterogen tuh kayak bandel-bandelnya banget nggak sih? Bandel tapi akhirnya stay di antara kita aja. Iya. Lebih bandel kayak udah cowok semua emang. Kalau udah bandel semua ya nggak ada yang bandel maksimal kan. Sementara kalau yang heterogen kan pasti kelihatan mana yang paling bandel, mana yang ini gitu kan. Kalau aku lihat ya karakter bandel anak-anak sekolah homogen dan karakter bandel anak-anak sekolah heterogen itu beda bandelnya gitu. Tapi kita susah menjelaskan. Susah. Pokoknya bisa sensing aja nih. Bandel tapi beda. Dan mungkin menanggapi tambahan lagi dari yang tadi dibahas ya soal susah uprooting sesuatu yang memang udah kan gitu. Tradisi sekolah homogen bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia sudah ada, bahkan sampai ke jenjang universitas pun ada, kayak Sarah Lawrence gitu kan, itu kan sekolah universitas khusus perempuan gitu. Dan memang pada akhirnya ya balik lagi ke pilihan masing-masing orang mau mengambil yang seperti apa. Tetapi yang ada nggak perlu dipunahkan. Betul. Karena itu untuk memperkaya pilihan. Betul. Gitu. Kalau sekarang kan mungkin bisa dibayangkan apabila semuanya sekolah adalah heterogen, cuma pilihannya negeri swasta, nggak ada pilihan lain kan, gitu. Memperkaya pilihan ibu-ibu yang mau nyekolahin anaknya gitu, dengan semua sekolah pasti dengan berbagai pertimbangannya gitu. Jadi kalau misalnya mau di sekolah homogen ya tinggal lihat aja orang-orang yang keluar dari situ, compare tuh yang gitu. Tapi at the end balik lagi ke masing-masing kan. Kita mau jadiin anak kita seperti apa gitu kan, karena sebenarnya anak tuh kan investasi ya, maksudnya kita menginvest terhadap dirinya di masa depan gitu kan. Kalau misalnya kita mau taruh di sini ya lu ngeliatnya ntar anak lu mau gimana gitu. Tapi ya balik lagi peran keluarga di rumah juga penting juga gitu, bukan berarti pada saat kita udah memilih sekolah terus kita
gitu buat Enggak. sekolah. Enggak dong. Bagaimanapun Iya. peran orang tua itu tetap penting gitu, mau sekolahnya kita homogen ataupun heterogen, kita bisa juga meniru gitu apa yang sudah diajarkan di sekolah yang homogen itu. Tinggal mau apa enggak, effortnya mungkin dari sisi orang tua akan lebih berat ya kalau kita menyekolahkan di perannya itu kayak misalnya Mbak Teti mesti ngajarin kayak ini dulu mama begini, ini mama begini, mama. Apalagi kalau ntar anaknya udah punya pacar, dulu tuh cewek di sekolah kayak gitu. Ya mungkin berarti itu akan ada ekstra untuk ngajarin saat anak kita tidak seperti yang tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan gitu. Ini udah pertanyaan kita yang terakhir, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat female moms yang lagi bingung nih mau milih sekolahan apa gitu kan, apakah dia mau homogen, heterogen, mungkin kendalanya kayak misalnya anaknya cewek, cowok, cewek gitu, ya ntar ngantrinnya susah dong gue gitu, yang satu di sini, yang satu di sini gitu kan, gue maunya yang sekolahnya satu gitu. Mungkin pesan-pesannya apa sih sebelum memutuskan mau masukin ke sekolah homogen, apa yang harus orang tua jadi bahan pertimbangannya gitu, selain kayak misalnya karakter udah pasti, terus apa sih, karena kan mungkin mereka kan bilang zamannya sekarang udah berubah gitu kan, mungkin bisa 40 tahun yang lalu beda dengan yang sekarang gitu, tapi sebenarnya nilai-nilai itu tidak akan pernah berubah gitu kan, value itu nggak akan pernah berubah gitu. Kira-kira Mbak Teti pengen memberikan pesan apa ke female moms di sana yang masih muda, yang masih mungkin anak-anak usia sekolahnya masih entaran gitu, kira-kira dalam mempertimbangkan pemilihan sekolah tuh apa sih? Silakan. Oke, makasih female moms. Kita memang harus praktis cara berpikir, tapi juga idealis, karena betul aku setuju. Mbak Utin bilang ini investasi. Jadi itu yang juga ada di pikiran orang tua saya waktu itu, investasi. Kalau menaruh anak itu dampaknya nanti. Jadi tumbuh kembang si anak ini yang saya rasakan apabila sekolahnya ini adalah homogen, itu akan menguatkan dia sebagai pribadi-pribadi yang tangguh. Dia nggak mudah nggak mudah patah. Dan aku tadi setuju sama Diko, walaupun ini isinya satu macam ya, tapi dia tidak eksklusif, dia tetap inklusif. Ini loh nilai ini loh yang itu dampak banget deh sampai tua, berasa sekali gitu kira-kira. Iya. Mungkin Mbak Tika dan untuk teman-temannya ya kan? Untuk teman-temannya ya. Iya, mungkin kan agak susah kalau misalnya Tika, gue mau masukin anak gue nih, kira-kira sekolah mana? Udah pasti jawabannya itu kan gitu. Ada subjektif nih. Gitu. Lainnya apa sih kalau misalnya, ini lo kalau mau masukin anak lo ke sekolah heterogen, lo ingat-ingat ya bahwa lo mesti begini, lo mesti ngajarin hal demikian apa gitu kira-kira. Mungkin aku juga jadi justru bisa melihat dari luar ya, karena aku sendiri child free kan. Aku melihat sekarang banyak sekali sekolah dengan kurikulum-kurikulum yang luar biasa, sekolah internasional dan lain-lain. Tetapi kemudian aku juga tanpa bermaksud menjatuhkan sekolah-sekolah tersebut, tapi aku juga melihat adanya pembentukan karakter yang kemudian ya eksklusif itu tadi ya. Jadinya seperti katak dalam tempurung yang memang meskipun kurikulum sekolahnya canggih, tapi teman-temannya ada dari satu social circle aja, social circle orang tuanya, social circle anaknya. Dan ketika kita bawa turun gitu ke masyarakat, contoh hal gitu ya, jago banget nih bahasa Inggrisnya, ke Indomaret mau bayar bingung, nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa ngitung uang. Hurry. Aku sampai nanya gitu kan. Terus bagaimana nantinya akan berbaur, bergabung dan berperan. Iya gitu. Jadi mungkin tips buat teman-teman yang ingin menyekolahkan anaknya atau pilih sekolah buat anaknya, bukan hanya soal kurikulum atau rating sekolahnya, tapi juga lihat bagaimana inklusivitasnya itu tadi gitu, dan apakah anak itu akan jadi semakin jauh dari realita, dari kehidupan yang sebenarnya, atau justru dia semakin berkembang di situ dan bisa berperan untuk membuat masa depan yang lebih baik buat dia dan juga bagi masyarakat gitu. Iya, jadi yang terpenting adalah pembentukan karakter, lebih PR nih di rumah ya kan, bahwa nggak sekedar was-was bahasa Inggris aja kurikulumnya, ini kurikulum
begini, tapi secara karakter mungkin itu memang lebih PR sih, karena orang tua kan tujuannya kalau udah nyekolahin ke anak sekolah mahal, udah deh tugas gue udah beres nih gitu kan, padahal PR-nya justru akan lebih banyak kan, karena dia untuk turun ke masyarakat itu nggak diperlukan hanya yang tadi kurikulum doang gitu, tapi itu memang akan menjadi PR untuk si orang tua itu gitu. Kalau Mas Merdi udah tadi sih udah cerita, mungkin pesan-pesannya apa, mungkin ada hal pada saat pemilihan sekolah sempat berantem gitu yang tabah ya gitu misalnya, tabah ya ibu-ibu kalau yang berantem antara suami istri dalam memilih sekolah, kan kita nggak kebayang juga kalau misalnya pasangan seperti Mas Merdi, istrinya sekolahnya heterogen, suaminya adalah homogen. Istri saya juga homogen juga sekolahnya. SMA-nya? Iya, di Tarakanita juga. Oh iya, ya nggak, kalau kita bayangin suami istri yang berbeda gitu kan, pasti kan akan ada bentrokan, iya, pasti kan ada, enggak, sekolah heterogen itu gue buktinya gitu. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kalau menghadapi itu, apa lambaikan tangan aja ke kamera atau phone a friend. Iya, meskipun kalau yang homogen belum tentu juga mencapai kesepakatan kan, gitu. Karena sih kadang ada perselisihan, apalagi kalau yang orang tuanya berbeda pendidikan sebelumnya gitu. Kira-kira pesan apa sih yang disampaikan? Mungkin lebih yang pertama tetap harus tanya dulu anaknya maunya apa kan. Kemudian tapi itu berikutnya juga untuk opsi pemilihan sekolah itu, sekolah homogen itu juga tetap masih jadi opsi yang bagus aja gitu juga. Jangan langsung dieliminir dengan pertimbangan banyaknya sekolah yang mungkin sekolah internasional gitu, sekolah negeri juga kalau emang mau lanjut ke negeri. Jadi maksudnya sekolah homogen itu juga tetap jadi satu pilihan. Kenapa? Karena bagus buat karakter juga, dan juga untuk seperti tadi udah dibilang oleh Mbak Teti dan juga Tika tadi kan, itu udah banyak sekali karakter yang bagus yang bisa didapat dari sekolah homogen gitu. Jadi mungkin tetap terjadikan pilihan lah, jangan dilupakan gitu. Tapi tetap yang terutama kebutuhan anaknya lah, anaknya mau yang mana. Tapi tetap kita harus sebagai orang tua memberikan informasi yang fair juga. Jadi nggak cuma kita batasin maunya kita yang mana. Jadi semua opsi yang itu kita research dan kita sampaikan, dan tapi tetap kita pilihnya yang terbaik buat dia lah gitu. Jadi sekolah homogen tetap jadi opsi gitu kalau buat saya. Jadi bukan berarti kalaupun udah di sekolah homogen orang tuanya bisa kipas-kipas aja ya, betul. Karena juga tetap harus memantau dan memberikan pengertian kepada anaknya sendiri gitu kan, bahwa ini loh pilihan gue nih, mau nggak mau akan sesuai dengan kepentingan lo. Kalau misalnya si anak menghadapi kendala, orang tuanya udah bisa, oh ini lo harus begini karena ada experience-nya. Cuman kalau yang orang tua yang nggak ada experience nih kan pasti agak bingung juga nih. Oh ini kalau kayak gini bu, ini begini, terus kan mesti jawab apa ya gitu kan? Itu kan nggak ada playbooknya ya kalau kita cara menyekolahkan anak. Mungkin apa sih kira-kira yang harus diperhatikan pada saat kita mau memutuskan anaknya sekolah di sekolah homogen dengan latar belakang orang tua yang nggak ada sekolah homogen? Mungkin kalau itu bisa, saya yakin pasti dari pertemanan, dari circle pertemanan ada kok, bisa ketemu teman-teman orang tua, teman-teman yang dulu sekolahnya di sekolah homogen. Maksudnya bisa ngobrol dari situ juga. Kenapa? Karena paling nggak untuk bisa dapet point of view-nya juga lah, insights dulu juga. Maksudnya gimana sih treatment belajar mengajar, atau mungkin dinamika antar muridnya, antara senior juniornya, itu bisa dapet insights dari situ juga. Dan mungkin biasanya sekolah homogen itu juga punya ikatan alumni kan. Ikatan alumninya itu kan juga bisa berperan, reach out juga ya. Iya, bisa reach out gitu juga. Kenapa? Karena mereka juga berperan dengan perkembangan muridnya tuh. Mereka selalu bikin ada klinik gitu kan, alumni. Ya mungkin kalau aku cerita di PL juga ada tuh untuk kayak dari yang dari bidang ekonomi, mereka bikin klinik untuk ekonomi, dari bidang arsitek, dari dokter, selalu ada gitu. Dan biasanya jadi kalau kita mau reach out ke salah satu teman yang aktif di ikatan alumni, pasti kita langsung bisa dapat info-info itu, info-info bagaimana dinamikanya, gimana perkembangan setiap murid itu juga disupport oleh nggak cuma dari sekolah tapi dari alumninya juga. Dan emang gimana sih kalau dulu dibilang bullying atau apa gitu, juga kita bisa langsung tahu tuh secara detail gitu, apa sih bullying itu enggak. Jadi maksudnya faktor-faktor yang biasa dikhawatirkan kan itu kan biasanya, cuman itu bisa didapat dengan jelas dengan reach out ke ikatan alumninya. Dan saya yakin pasti ada temennya siapa yang aktif di ikatan alumni, dan infonya bisa dapat di situ. Jadi kalau misalnya ada female moms di luar sana yang pengen dapetin informasi, masih galau-galau nih, bener nggak nih pilihan gue untuk menyekolahkan anak di sekolah homogen, bisa dong kalau
DM nih ke IG-nya. Oh iya. Alumni itu jawab nggak sih? Jawab Jawab dong. Jawab sama gini gitu. Kayak, bisa nggak sih tanya-tanya kalau misalnya mereka perlu petunjuk gitu, apakah mau menyekolahkan anak di homogen dan di heterogen. Tapi zaman sekarang masih banyak nggak sih sekolah yang homogen? makin sedikit. Sedikit. Oh, Sedikit. maksudnya nggak ada yang baru, masih yang lama, Iya, tapi nggak ada yang baru ya. Nggak Nggak ada yang baru. Nggak ada. Nggak ada yang baru. Ada yang baru. oh jadi masih yang memang produk lama. Betul. Iya. Iya. Oke. Tapi kalau dari bincang-bincang ini sih bisa dipastikan bahwa bisa jadi pilihan untuk menyekolahkan anak di sekolah yang homogen untuk pembentukan karakter. Bisa dilihat sendiri kan tadi mereka wanita-wanita yang nggak usah disebutkan dengan kata-kata udah bisa kelihatan sendiri seperti apa sih investasi yang sudah diberikan oleh Mbak Teti, ibu orang tua dari Mbak Teti, Mbak Tika dan Mas Merdi supaya sampai mereka bisa seperti sekarang ini. Dan di luaran sana alumni-alumni Tarki itu kelihatan banget menonjol gitu kan. Kebetulan saya banyak kenal juga anak-anak lulusan Tarki, bukan anak-anak mungkin ya, alumni Tarki sangat kompak banget gitu kan, gitu. Sayangnya saya tidak diberi kesempatan untuk menjadi salah satu alumninya gitu, tapi untuk teman-teman udah cukup lah ya. Oke, female friend. Selesai sudah bincang-bincang kita dengan Mbak Teti, Mbak Tika, dan Mas Merdi. Terima kasih banyak. Jadi untuk female friend di luaran sana yang masih bingung untuk menentukan anaknya mau sekolah lanjutan di mana, sekolah homogen bisa menjadi pilihan loh. Tadi terbukti dengan Mbak-mbak dan Mas ini yang mempunyai karakter yang sangat gitu kan, gak usah dibuktikan dengan kata-kata. Itu merupakan sebuah investasi bagi anak-anak kita untuk melangkah ke depannya, karena ya sebagai orang tua kita nggak tahu ya umur kita mau sampai mana gitu. Kita harapan kita dari sejak SMA anak-anak kita udah dibekali dengan karakter yang kuat sehingga dia bisa menghadapi apapun yang akan dihadapi di kemudian hari gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bicarakan sekarang bisa menjadi bekal buat female friends semua dalam menentukan pilihan selanjutnya untuk anak-anak di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih.